Shalom, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, pada perjumpaan kita kali ini saya mengajak sahabat untuk mencermati pesan Tuhan dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tema yang saya bagikan kepada sahabat adalah kerjakanlah itu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pimpin kami dalam pemberitaan firman-Mu ini, kami boleh mendengarkan dengan saksama dan apa yang Kau mau kami dengar dan apa yang Kau mau untuk kami lakukan. Engkau pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah Kau urapi dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat, saya bacakan Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat yang saya kasih, kerjakanlah itu. Ini sebuah pesan yang perlu kita pikirkan, kita renungkan. Ya, dari ayat yang kita baca ini, sahabat, dari Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6, kita menemukan ada 4 kali ungkapan kata tidak tahu, tidak mengetahui. Dalam ayat 2 dikatakan engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ayat yang kelima 2 kali. Engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Yang keempat dalam ayat 6. Engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Jadi, apa yang sahabat akan lakukan ketika sahabat tidak tahu hari depan sahabat yang tidak pasti itu? Sikap seperti apa yang akan sahabat tunjukkan? Kita akan belajar hari ini, sahabat. Dalam hidup ini ada banyak hal yang terjadi, namun sedikit yang mampu kita pahami. Seberapapun kepandaian manusia memahami semua ilmu pengetahuan dan mampu menciptakan berbagai alat yang berguna bagi kehidupan, tetap ada banyak peristiwa hidup yang tidak terselami, sahabat. Nah, sahabat, keterbatasan tersebut disebabkan Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Dan di tangannya lah, perhatikan, di tangannya lah nafas semua makhluk hidup. Firman Tuhan tadi dikatakan dalam ayat kelima, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah. Kita tidak mampu. Jadi pesan dari Pengkhotbah pasal 11 ini, kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada masa depan. Dan hal ini mendorong kita untuk membuat persiapan dengan membuat rencana-rencana, lalu mengambil keputusan yang selaras dengan hikmat Allah. Meski hidup dalam ketidakpastian, tetap berharap kepada janji, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Meski cara kerja Tuhan itu melampaui cara berpikir kita.
sehingga kita tidak mampu untuk memahami rencana dan cara kerja Allah. Jadi meski pengetahuan kita terbatas, sahabat, kita tidak seharusnya menyerah oleh karena situasi atau kondisi kita. Justru karena Tuhan ada beserta kita. Hal ini akan menolong kita untuk terus bergerak, bekerja, move on. Dan tidak membiarkan ketidakpastian, tidak terhalang oleh karena ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita. Kita tetap siap mengambil resiko untuk tujuan Tuhan. Ada banyak hal yang kita mau lakukan, tapi kita tidak berhasil melakukannya karena terlalu menghitung, terlalu overthinking, berpikir secara berlebihan sampai kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita bosan melakukan, bosan bekerja, menyerah oleh karena selalu gagal dan gagal dan gagal. Sahabat, pesan firman Tuhan, jangan mengandalkan hikmat manusia sehingga sahabat takut gagal, tidak melakukan apapun. Ya, kita merasa pasti gagal dan pasti gagal. So, just do it. Mari kita bekerja, lakukan di balik ketidakpastian itu. Berdoa, minta hikmat Allah. Ya, minta hikmat Allah itu sendiri, tetapi Dia yang berkenan memberikannya kepada kita. Yakobus pasal 1 ayat 5-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, kita diarahkan untuk meminta hikmat itu kepada Allah. Karena memang hikmat itu milik Allah itu sendiri. Nah, ketika kita minta jangan bimbang. Ya, jangan bimbang. Mintalah dalam iman. Artinya kita percaya penuh bahwa Dia Allah murah hati. Jadi ada peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kehidupan ini bukan untuk diketahui sebenarnya, tapi untuk dijalani. Ini hal yang menarik yang perlu kita pahami. Untuk dijalani. Jadi ya enggak usah kita tahu banyak dulu. Yang penting kita lakukan. Nah, ada 3 hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari satu perikop ini, terutama dalam Pengkhotbah 11 ayat 1-6 ini. Pertama, kita berani memberi. Dikatakan dalam ayat 1 dan 2 tadi, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Dari ayat ini kita diajar untuk melihat melampaui apa yang tidak kita lihat. Lihat apa yang terlihat meski tidak melihat hasilnya. Roti itu adalah satu kebutuhan yang penting. Dan bagian ini mengingatkan untuk memberikan roti yang kita miliki. Maksudnya di hari depan kita akan tetap memiliki roti. Baik roti yang sama atau berbeda. Nah, dengan memberi apa yang ada pada kita tidak akan menjadi kekurangan. Nah, sahabat, kemurahan hati adalah jalan menuju berkat. Jangan kita khawatir untuk memberi atau berbagi. Jangan takut rugi, memang modal bisa tidak kembali. Mengapa kita harus melakukannya? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi akan hari esok. Itu diungkapkan dalam ayat 2. Mumpung masih ada kesempatan kita punya, marilah kita berbagi. Mari kita amati tadi ayat 1, perasa mendapatkannya kembali lama setelah itu. Ini bukan berarti kita akan mendapatkan hal yang sama. Ketika kita melemparkan roti di air atau di sungai, maka lama-lama roti itu akan hilang. Jadi ayat ini mengajar kepada kita, bagikanlah harta benda kita kepada orang yang membutuhkan. Yang miskin, yang susah, yang tidak mampu membalas kebaikan kita. Tampaknya tidak ada gunanya. Ya ingat nanti sahabat akan menerima reward dan hadiah. Ya, dalam Lukas 6:38, lakukanlah kebaikan. Karena satu kali kelak mungkin kita berada pada posisi yang membutuhkan karena kesulitan atau kesusahan menimpa kita. Sahabat, ada kisah menarik, ya, perjalanan misi Jim dan Elizabeth Elliot bersama seorang putrinya pergi menjadi utusan Injil di Ekuador, Amerika Selatan. Dalam sebuah kunjungan ke pedalaman, Jim
dan beberapa temannya dibunuh oleh penduduk asli. Niat Elizabeth Elliot untuk memberitakan Injil tidak pernah surut, sehingga ia memutuskan masuk ke daerah pedalaman tersebut untuk meneruskan pekerjaan yang sudah pernah dirintis oleh almarhum suaminya. Ia melayani Tuhan di sana, dan akhirnya orang yang membunuh suaminya pun menjadi anak Tuhan. Biarlah kita belajar, sahabat, untuk belajar mendedikasikan hidup ini dengan memperhatikan orang lain. Orang beriman menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah. Ya, jadi kita sadar bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah semata. Ia sudah menciptakan dan memelihara. Ia sudah memberi Yesus Kristus agar di dalamnya kita beroleh pengampunan dan jaminan hidup kekal. Jelasnya setiap orang beriman berhutang nyawa kepada Allah. Tak satu pun yang dimilikinya, kesehatan, harta, kesempatan, kerohanian, dan lain sebagainya, yang berasal dari kemampuannya sendiri. Kita nggak bisa apa-apa. Karena itu wajarlah bila orang beriman menunjukkan sikap hidup bersyukur kepada Allah dan memiliki hati yang selalu memberi, bermurah hati kepada sesamanya. Ini poin pertama. Yang kedua, berani mengambil resiko. Tadi kita amati dalam Pengkhotbah 11 ayat 3-5. Ya, dijelaskan bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Sahabat, hidup ini penuh dengan hal-hal ketidaktentuan dan ketidakpastian. Ya, kita tidak pernah tahu. Ya, kita tahu pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita datang ke dalam hidup kita. Namun ingat, tidak akan melampaui kemampuan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, bukan luar biasa. Karena Allah itu setia. Dan kita tidak akan pernah diuji, dicoba, melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Ketika kita amati tadi dalam Pengkhotbah 11 ayat 4, kita temukan ungkapan ketidakpastian hidup dan keabadian dari masa depan. Tidak membuat kita menjadi pribadi yang pasrah, sahabat. Atau menghentikan seluruh keinginan atau kegiatan kita. Lalu kita bersikap fatalisme. Fatalisme atau fatalisme itu adalah permainan yang sudah diatur lalu menyerahlah. Tentu tidak demikian. Kita percaya ya Allah itu memelihara hidup kita. Kita tidak percaya dengan nasib. Nasib bisa berubah maksud saya. Ya, kita percaya bahwa nasib bisa kita ubahkan. Jadi jangan kita menyerah karena keadaan. Jadi kalau kita menyerah oleh karena keadaan, maka kita akan menjadi pasif dan membuat kita selalu tidak ingin terlibat. Kenyataan dalam mengerjakan segala sesuatu dalam hidup selalu dibarengi dengan adanya resiko. Ya, manusia tidak mampu untuk memahami jalan pikiran dan rencana Allah, sehingga tidak memiliki kuasa untuk menolak proses natural seperti yang direncanakan oleh Allah. Sahabat, kita memang tidak selalu mampu memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi kita bisa terus percaya kepadanya sebagai Allah yang mengasihi kita. Kemudian Tuhan juga memberikan kemampuan untuk mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi. Sehingga ketika masalah tersebut muncul tanpa diduga, kita bisa lebih siap dalam menghadapinya. Kita lebih mampu untuk melihat setiap kondisi dari sudut pandang Allah yang memang sulit untuk kita pahami. Namun kita percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terbaik, yang akan membentuk kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik dan kehidupan yang semakin penuh di dalam Tuhan. Sahabat, kita buat berbagai macam usaha, upaya, karena kita tidak pernah tahu usaha mana yang mungkin gagal. Jangan biarkan rasa takut membatasi pilihan kita. Takut pada berbagai persoalan yang akan terjadi. Akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Keberanian dalam mengambil resiko-resiko dalam kehidupan,
Itu sebagai bentuk nyata, bentuk konkret dari iman sahabat kepada Tuhan. Kita pun tidak menunggu waktu yang sempurna untuk mencurahkan tenaga. Namun kerjakanlah. Just do it. Kerjakan saja sekarang. Terus kerja sampai kita lihat ada hasilnya. Sahabat, pekerjaan Tuhan terhadap dunia ini memang tidak terselami. Seperti kita juga tidak mampu mengatur pertumbuhan benih yang kita tabur di tanah, ataupun memahami gerakan alam semesta ini. Kita lihat tadi dalam ayat 3 dan 6. Ada kalanya kita lupa bahwa kita bukanlah pusat dari alam semesta, melainkan kehidupan kita di dunia ini hanyalah bagian kecil dari rencana Tuhan yang besar. Yang penting sahabat, percayakanlah hidup sahabat kepada Tuhan. Iman sejati berarti mempercayai rencana Tuhan tetap yang terbaik bagi hidup kita pada saat kita sedang menderita. Pengkhotbah 11 ayat 4 tadi dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayo, jangan melihat cuaca keadaan, tetap bertindak. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 6, taburkanlah benih-benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Artinya tetap semangat bekerja. Orang lain di sore hari istirahat, kita tetap bekerja sampai malam. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sahabat, pekerjaan yang kita upayakan dengan sekuat tenaga akan menembus batas keadaan. Entahkah keadaannya baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak. Ketika kita bertindak, kita akan menemukan kekuatan dari dalam karena kita melakukannya di dalam Tuhan. Kita melihat pengalaman murid-murid dalam Markus 1 ayat 17-18. Sahabat, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Markus 1 ayat 17-18 ini mengajar pada kita bagaimana pengalaman murid-murid atas panggilan Yesus. Mereka menanggapi, berespon, langsung, segera. Ayat 18, segera ikut Yesus. Tidak memikirkan resiko atau keuntungan, risk and profit. Ya, pada pekerjaan nelayan itu menjanjikan waktu itu. Mereka bekerja di Danau Tiberias. Danau Galilea yang begitu luas, sekitar 166 km persegi, kedalaman 43 km. Yang kaya dengan ikan. Pekerjaannya menjanjikan. Apalagi ayah dari Yohanes dan Yakobus, Bapak Zebedius, adalah pengusaha, punya kapal, punya karyawan. Ketika Tuhan memanggil, mereka tidak memikirkan apa resiko dan keuntungan. Mereka segera pergi. Just do it. Kerjakanlah itu. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kata teguh dalam ayat ini dari kata hedraoio. Dari kata hedraoi atau hedraios, yang secara harafiah itu berarti tetap berada dalam satu posisi yang sama terus menerus. Artinya kita tetap tabah. Milikilah konsistensi dan komitmen. Nah, kalau kita bergiat dalam pekerjaan, apapun yang kita lakukan, jeripaya kita tidak sia-sia. Nah, kata sia-sia dari kata Yunani kenos, hampa. Artinya selalu berbobot apa yang kita lakukan dalam Tuhan. Ya, sahabat, mari kita belajar. Tidak ada pergumulan hidup yang luar biasa. Hadapi setiap hambatan. Selalu ada jalan keluar. Tuhan mampukan kita. Yang ketiga, berani bekerja keras sebagai solusi. Ayat 6 tadi mengajar pada kita, taburlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Jadi fokus pada apa yang dapat kita kerjakan oleh tangan kita pada saat ini juga tanpa terlalu banyak pertimbangan. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Jadi jangan menunggu kondisi optimal untuk mulai bekerja.
Mulai bekerja sekarang dan teruslah bekerja sampai kita mencapai namanya keberhasilan. Buah kandungan seorang wanita itu penuh dengan misteri. Bagaimana tulang berkembang dalam rahim seorang ibu? Allah sang pencipta tentu lebih penuh dengan rahasia. Dia sang maestro agung kehidupan umat manusia. Jalan Tuhan memang penuh misteri, namun hal itu seharusnya membangkitkan rasa kagum dan hormat kepada Tuhan dan memotivasi tindakan kita. Whatever you do, apapun yang Anda lakukan, just do it, kerjakan itu. Jangan menjadi orang yang disebut NATO, no action, talk only. Artinya hanya berani bicara tanpa tidak berani mewujudkan idenya. Kata NATO adalah suatu jargon yang seringkali menjadi sindiran yang digunakan bagi setiap orang yang hanya bisa bicara dan berwacana saja, tapi tidak ada niat dan mau membayar harga untuk menyatakan, mengkonkretkan apa yang dia katakan dalam bentuk tindakan. Sahabat, menikmati hidup dalam Tuhan. Hidup ini bisa dijalani dalam dua macam sikap. Pertama, sikap berpusatkan manusia yang akan menghasilkan sikap pesimis atau sikap keras dalam melihat hidup yang penuh berbagai masalah. Yang kedua, sikap yang berpusat kepada Allah yang menghasilkan sikap optimis dan penuh ucapan syukur yang memandang bahwa anugerah Allah membuat hidup syarat dengan hal yang indah. Akibatnya sahabat, seperti halnya tiap pagi kita menyongsong fajar baru dengan penuh semangat, demikianlah orang yang beriman menyongsong kejutan-kejutan anugerah Allah setiap hari. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tetap memiliki semangat, kreativitas, dan inovasi kita dalam menjalani hidup ini. Tetap semangat apapun tantangan kita, apapun kesulitan kita. Kita ada dalam tangan Tuhan. Ketika kita melakukan hal ini, Tuhan ikut ambil bagian di tengah-tengah keterbatasan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat apa yang sudah Kau berikan bagi kami hari ini. Biarlah Tuhan dalam situasi apapun, kami tidak gampang mengeluh, tidak gampang menyerah. Memang kami selalu diperhadapkan dengan namanya ketidakpastian. Namun kami tetap melangkah karena Engkau mengajar pada kami untuk bekerja. Biarlah kami tetap semangat dalam menjalani hidup ini, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi anak-anak kami, dan apapun kami lakukan. Kami tetap bersemangat untuk mengembangkan segala potensi yang kami punya untuk melakukannya supaya Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Mohon berkat Tuhan untuk kami semuanya. Biarlah turunlah berkat-Mu atas kami, yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.